Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam vokasi. Perkenalkan, saya Betty Seseka Polonia, dosen Diploma 3 Program Studi Pemeliharaan Mesin Politeknik Negeri Ketapang, Kalimantan Barat. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah Fisika Dasar dan Mekanika Teknik di Program Studi Pemeliharaan Mesin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Fisika Dasar dengan bobot 2 SKS, teori dan praktek. Sebelum itu, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah Fisika Dasar. Mata kuliah Fisika Dasar merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi Diploma 3 Pemeliharaan Mesin, di mana mata kuliah Fisika Dasar adalah mata kuliah prasyarat untuk menempuh mata kuliah keahlian bidang di jenjang selanjutnya. Setelah mengikuti perkuliahan Fisika Dasar ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk mengetahui ataupun menguasai pengetahuan dasar fisika terkait pengukuran, mekanika, gelombang fluida, suhu kalor, cahaya optik, dan listrik, serta dapat mengembangkan dan mengaplikasikannya untuk mempelajari konsep keteknikan, khususnya dalam teknik mesin. Selama perkuliahan Fisika Dasar yang dilakukan selama 14 kali pertemuan, baik pertemuan secara luring maupun pertemuan secara daring, akan membahas topik-topik yang meliputi besaran, satuan, dan alat ukur, vektor, kinematika dan dinamika yang meliputi GLD dan GLDB, mekanika gerak rotasi dan juga gerak melingkar, gaya usaha dan energi, impuls dan momentum, fluida, getaran dan gelombang, suhu dan kalor, listrik dan magnet, serta kegiatan praktikum yang relevan dengan masing-masing topik tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran pada mata kuliah Fisika Dasar yang menggunakan metode Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama adalah Delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa? Ada dua strategi yang saya gunakan dalam menyampaikan perkuliahan, yaitu satu, penyampaian dengan menggunakan textbook. Textbook yang saya gunakan berjudul Fisika untuk Sains dan Teknik, karangan Raymond A. Survey dan John W. Jewett. Dan juga modul percobaan Fisika Dasar 1 dan 2, karangan saya bersama dengan tim. Selain menggunakan textbook ini, saya juga membebaskan mahasiswa untuk belajar dari buku-buku lainnya yang relevan dengan pembahasan fisika dasar. 2. Praktikum. Kegiatan praktikum dilakukan di laboratorium fisika maupun di kelas. Mahasiswa menggunakan buku modul percobaan Fisika Dasar 1 dan 2 sebagai pedoman atau tuntunan dalam melaksanakan kegiatan praktikumnya. Selama kegiatan praktikum, mahasiswa dapat mengeksplorasi kemampuan hands-on dan juga mengkorelasikannya dengan kemampuan minds-on secara teori yang telah mahasiswa pelajari sebelumnya. Dengan menggabungkan dua metode ini, saya yakin mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan fisika yang utuh, tidak hanya teori dan juga konsep dasar. Namun, mahasiswa juga mampu untuk mendapatkan skill ataupun keterampilan-keterampilan lainnya yang berhubungan dengan fisika dasar. Seperti contoh, skill mengoperasikan alat ukur, skill menggunakan alat-alat laboratorium, skill untuk menyusun laporan percobaan atau laporan praktikum, dan juga kemampuan-kemampuan lainnya. Teknik yang kedua yaitu interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa? Dalam perkuliahan saya, ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan dengan mahasiswa. Satu, di dalam kelas, saya sebagai dosen selalu men-encourage mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, untuk bertanya dan juga mengemukakan pendapatnya, agar proses pembelajaran berjalan secara komunikatif dan dua arah. 2. Menggunakan media
berdiskusi terkait materi ataupun topik dalam perkuliahan yang belum mereka pahami selama pembelajaran di kelas. Ketiga, menggunakan media Edlink dan Siakat. Masing-masing mahasiswa telah difasilitasi oleh kampus untuk dapat mengakses Siakat dan Edlink sesuai dengan mata kuliah yang sedang ditempuhnya pada semester ini. Pada aplikasi Edlink, saya sering membagikan tugas dan kuis yang harus dikerjakan oleh mahasiswa dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Selain itu, dalam aplikasi Edlink terdapat fitur diskusi sehingga saya dapat memberikan feedback dan juga penilaian secara langsung terhadap proyek maupun tugas yang telah mereka kerjakan. Teknik yang ketiga yaitu assessment. Bagaimana saya menilai mahasiswa? Pada pertemuan pertama perkuliahan saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang akan kita sepakati bersama, yaitu antara dosen dan juga mahasiswa. Dalam kontrak perkuliahan tersebut memuat bagaimana cara saya menilai dan juga bobot penilaian yang saya lakukan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa dipastikan tahu lebih awal dan juga diharapkan dapat menyusun strategi agar perkuliahan yang mereka jalankan selama 1 semester bisa berjalan lancar dan juga mendapatkan nilai ataupun hasil yang memuaskan. Berikut contoh skema penilaian yang saya sampaikan kepada mahasiswa ketika pertama kali perkuliahan. Berikutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah fisika dasar di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Oke, hari ini kita ketemu lagi dengan saya di mata kuliah fisika dasar. Ini yang akan kita bahas adalah terkait alat-alat ukur ya, alat ukur. Kalau minggu kemarin kita udah bahas terkait besaran dan satuan. Ada yang bisa menyebutkan besaran apa saja yang kalian ketahui yang sudah dapat dari kemarin? Besaran. Besaran pokok. Iya, silakan tarik. Besaran pokok. Besaran ukur. Oke, besaran pokok dan juga besaran. Nah, besaran pokok ada berapa? Ada yang tahu? Suwardi? Panjang, ya. Besaran? Lebar. Masa. Masa. Apa lagi? Lain. Panjang, masa, waktu. Apa lagi? Suhu. Apa lagi? Kelvin itu satuan suhunya. Apa lagi? Intensitas cahaya. Oke, kurang 2. Arus listrik. Satunya jumlah Zat. zat atau mol ya. Oke, dipelajari lagi ya. Kenapa bisa lupa padahal baru minggu kemarin ya. Aja terkait besaran apa dan juga satuan-satuan apa aja yang telah kita pelajari kemarin. Nah, hari ini kita akan belajar terkait alat ukur. Kemudian tujuan dari belajar kita hari ini adalah bagaimana kalian memahami ya berbagai jenis alat ukur dalam fisika. Kemudian juga bagaimana kalian bisa mempraktekkan atau mengoperasikan alat ukur tersebut untuk mengukur ataupun pada benda ukur atau bebannya seperti apa. Kemudian ketiga, kalian mampu ya memahami pemanfaatan berbagai alat ukur itu dalam dunia keteknikan, khususnya teknik mesin. Oke, pertama itu terlihat itu benda apa ini? Oke. Galak. Uli ya? Iya. Memang bentuknya seperti gear ya. Oke, yang kedua ini bentuk apa? Iya, mirip kayak kelereng tapi sebenarnya bola besi, bola pejal ya. Tuh. Satunya ini apa? Baut. Oke, yang ini gambarnya apa lagi? Plat besi ya. Oke. Dari keempat ini kira-kira kita menggunakan alat ukur yang sama atau berbeda? Berbeda. Kenapa bisa berbeda? Ya karena yang diukur itu adalah yang berbeda. Misalkan kayak ini plat yang kita ukur apanya? Panjang, lebar dan juga ketebalan. Oke, good. Kemudian kalau mur baut ini yang kita ukur apa? Diameter atau jari-jari dalam dan juga jari-jari bawah. Oke. Jadi berdasarkan
menggunakan alat benda-benda ini tadi, maka kita butuh alat ukur yang berbeda. Oke, kemudian itu kita tampilkan adalah namanya jangka sorong ya. Nah, dia memiliki banyak sekali bagian-bagian ya. Ini seperti di gambar itu, yang bagian atas ini adalah namanya rahang ya, rahang atas, rahang tetap atas, rahang tetap bawah. Nah, sama. Kemudian selain rahang itu ada yang namanya skala utama ya, skala utama yang terlihat ya kalau di gambar seperti ini. Kemudian ada juga skala nonius ya, skala nonius sebelah bawah ini juga. Kemudian ada roda yang pengaturnya, roda penguncinya ya, sebelah sini ini. Ini adalah contoh dari jangka sorong. Nah, jangka sorong ini gunanya untuk mengukur apa? Diameter Iya, mengukur diameter luar dan juga diameter dalam dari sebuah benda yang berbentuk lingkaran. Oke, itu untuk jangka sorong ya. Nah, jangka sorong itu pada umumnya ya digunakan untuk mengukur panjang memang. Nah, kemudian pada awalnya dulu diciptakan jangka sorong ini pada tahun 1631 ya oleh seorang ilmuwan bernama Pierre Vernier. Beliau adalah seorang berkebangsaan Prancis ya, dimana ketika awal diciptakan jangka sorong itu memiliki berbagai ukuran, baik dari ukuran 100 mm sampai 3000 mm gitu. Nah, kemudian jangka sorong itu biasanya digunakan untuk mengukur panjang baik bisa seperti gunanya seperti mistar juga, tapi pada umumnya jangka sorong itu digunakan untuk mengukur diameter cincin bisa. Kalau dalam dunia mesin digunakan untuk mengukur baut, ya kan ya, bautnya berapa inci, kemudian pulinya juga panjangnya diameternya berapa gitu. Nah, kemudian dari jangka sorong ini bagaimana cara membaca satuan pada jangka sorong? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Seperti di gambar tadi itu kan ada yang dinamakan skala utama dan skala nonius. Nah, bisa terlihat ya, skala utama itu yang sebelah sini, skala nonius itu adalah bagian yang bawah yang bisa digerakkan. Oke, itu ya. Bisa dipahami dari skala utama dan skala nonius. Nah, ini jumlah skalanya itu bermacam-macam, ada dari 0 sampai 300, ada juga 0 sampai 200, tergantung jangka sorongnya seperti apa. Nah, dari sini kita coba membaca atau menuliskan apa jangka sorongnya seperti apa. Apa kita contohkan mengukur puli ini ya, misalkan. Oke, ini kan bisa kita gerak-gerakkan ya, yang bagian skala utama sama skala noniusnya bisa digerak sampai dia seperti mengunci ya. Nah, seperti ini. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, jika tertulis ya, misalkan ini adalah skala utama ya, 1,5 cm ya, bisa kelihatan. Kemudian selanjutnya yang kita bahas adalah skala noniusnya. Nah, skala noniusnya ini kita cari garis yang sejajar dengan skala utama. Ya, kira-kira ini terlihatnya angka berapa? 10. 5. 15. Ini kan 0, ini 1, 2, 3. Nah, ini berapa ini? 15. 1,5 ya. 6, 10, yang mana? Bisa terlihat? Oke. Yang paling mendekati adalah angka 10 ya. Nah, bisa kita tuliskan angka 10. Nah, kemudian jangan lupa kalau skala nonius harus kita kalikan dengan NST alatnya
NST-nya berapa di sini? 0,02. Oh ya, nah dari sini kita tambahkan skala utama dengan skala noniusnya. Berapa? Jadi 1,5 cm. Nah ini tadi kan milimeter apa sentimeter? Oke, ini sentimeter ya. Ya oke, jadi kita jumlahkan 0,2 cm sama dengan 1,7 cm. Yang dinamakan hasil pengukuran dari jangka sorong tersebut. Itu. Sampai sini ada pertanyaan? Yang saya pegang ini adalah jangka sorong manual, ya. Ya ada rahangnya, entah rahang gerak, arloji atau stopwatch bundar gitu ya. Itu. Cara membacanya pun kurang lebih sama, cuma angkanya itu melingkar. Nah, seperti lihat pada gambar. Oke, ada juga yang ketiga itu jangka sorong digital. Nah, ini jangka sorong digital itu dia langsung kelihatan apanya? Nilai hasil pengukurannya. Jadi tanpa kita menghitung, dia langsung muncul nilai benda yang kita ukur pada jangka sorong tersebut. Gitu. Oke, itu untuk jangka sorong. Sampai sini bisa dipahami ya. Selanjutnya ada alat ukur kedua, itu yang dinamakan dengan micrometer screw ya. Nah, micrometer screw itu gunanya untuk apa? Ada yang pernah memegang micrometer screw? Atau pernah mengoperasikan? Pernah? Oke. Jadi micrometer screw itu bentuknya seperti ini ya. Nah kemudian micrometer screw ini biasanya digunakan untuk mengukur benda yang sangat tipis ya. Seperti contohnya kayak tadi Plat besi. mengukur plat besi, tebalnya ya, tebalnya plat besi. Kemudian tebal kawat, tebal kertas. Kemudian micrometer screw itu kurang lebih sama dengan jangka sorong, dia juga memiliki memiliki bagian-bagian ya. Ya, yang pertama itu ada poros ya, yang sebelah sini poros. Kemudian ada juga skala utama dan juga skala noniusnya. Dan juga ada namanya roda bergigi. Nah, roda bergigi ini gunanya untuk memutar-mutar roda dari skala micrometer ini supaya dia sesuai dengan bidang yang ingin kita ukur atau dimensi yang ingin kita ukur. Nah, yang bagian bawah ini adalah bingkainya ya, bingkainya yang untuk menjepit benda ukurnya supaya tidak bergerak kemana-mana. Gitu. Nah, di sini ada juga yang dinamakan kunci poros. Ketika Anda sudah mengunci sebuah benda, supaya dia tidak bergerak, maka kita harus kunci di sini. Nah, dia kan tidak bergerak micrometer screw-nya. Jadi bisa kita amati secara seksama tebal dari benda tersebut. Oke, itu untuk micrometer screw. Kemudian cara menghitung atau membaca skala pada micrometer screw itu caranya kurang lebih sama ya dengan jangka sorong ya. Artinya dia memiliki skala utama ya, skala utama yang bagian sini, skala utamanya. Kemudian yang diputar-putar itu adalah skala noniusnya di sininya, skala noniusnya. Nah, untuk pengukurannya sama, nilai yang di sini yang segaris dengan garis ini ya, itu yang kita hitung sebagai skala utamanya, munculnya berapa. Nah, yang skala noniusnya, yang bagian garis ini yang lurus dengan garis panjang sebelah sini, itu yang kita tuliskan sebagai skala noniusnya. Jangan lupa skala noniusnya harus dikalikan dengan NST-nya berapa, karena itu merupakan nilai skala terkecil yang bisa kita baca pada alat micrometer screw ini. Gitu. Nah, perlu digarisbawahi bahwa setiap alat itu memiliki NST yang berbeda. Jadi kalian harus hati-hati. Kita lihat dulu NST-nya yang tertera pada alat itu berapa. Biasanya ada tulisannya kayak di sini.
sini. Ini kan di bagian mereknya Mitutoyo. Nah, kemudian dia memiliki NST 0,001 mm. Gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke. Kemudian mikrometer skrup sama dengan jangka sorong, dia memiliki banyak sekali jenisnya. Kalau mikrometer skrup manual ya seperti yang saya bawa ini. Oke, yang kedua ada yang dinamakan mikrometer skrup digital. Sesuai namanya, dia akan langsung melihatkan hasil pembacaan dari hasil dari pengukurannya, gitu ya. Kayak contohnya ini, dia kan bisa terlihat misalkan kita ada mengukur tebal cincin, nanti keluarnya di sini nilainya berapa. Tuh. Oke. Kemudian ada juga yang perlu kalian ketahui bahwa ada beberapa jenis mikrometer skrup berdasarkan fungsinya ya. Ada mikrometer luar outside mikrometer, di mana mikrometer luar ini dia tidak bisa mengukur benda-benda yang besar. Ya, artinya dia karakteristiknya mengukur benda-benda yang kecil ataupun hanya ketebalan alat-alat atau benda-benda yang tipis, misalnya rambut, ya, kertas, dan juga diameter luar dari sebuah benda. Kemudian ada juga yang dinamakan mikrometer dalam atau inside mikrometer. Nah, ini bentuknya seperti ini mikrometernya. Jadi dia untuk mengukur kedalaman suatu misalkan bejana ataupun cairan ataupun fluida. Nah, itu kan tidak bisa kalau kita hanya mengukur pakai penggaris, gitu kan? Karena ketelitiannya kurang jelas, gitu ya. Artinya kita tidak bisa diteliti. Oke, kemudian ada juga mikrometer kedalaman ya, depth mikrometer, di mana tadi kan mengukur kedalaman bejana. Kalau ini dia memiliki fungsi menghitung ketinggian suatu benda ya, dan juga bisa untuk mengukur kedalaman suatu lubang. Tuh. Jadi di gambarnya kan bisa terlihat itu kalau misalkan ada lubang dalam suatu mesin ataupun dalam suatu sistem yang bisa kalian teliti, nah bisa menggunakan mikrometer kedalaman atau depth mikrometer. Oke. Itu dari saya ya. Oke, saya minta kalian setelah ini ya membentuk suatu kelompok. Ini ada kurang lebih 12-15 ya. Jadi bentuk 3 kelompok, kalian praktek menggunakan mikrometer skrup dan juga jangka sorong. Itu. Oke, Anda kebalik ya. Ini skala utama yang sini, ini skala nonius. Skala utamanya berapa? Ikan 5, 6, 7, 8. Jadi 8 mm. Nah, sekarang yang berhimpit dengan garis panjang itu apa? 11. Oke, skala noniusnya yang sama berhimpit dengan skala utama. Boleh, ini kan kita ukur panjangnya, lebarnya, dan juga ketebalannya. Jadi bisa kamu tuliskan bendanya panjang flat, kemudian lebar flat. Oke, sudah semua ya? Oke, mungkin untuk kelompok pertama yang menyampaikan hasilnya, silahkan kelompok tari. Iya, dibaca. 1. Nah, ini dari hasil pengamatan dari kelompok kami, yaitu pertama itu Mister. Pada Mister itu plat dengan hasil pengukurannya itu 50 cm. Jangka sorong pada benda plat itu dengan skala utama 50 cm, untuk skala nonius 0,8 cm dan hasilnya 50,16 cm. Nah, untuk puli itu skala utamanya 60 cm, skala noniusnya 0,94 cm dan hasilnya 60,188. Nah, untuk menggunakan alat mikrometer skrup terdapat pada benda plat yang skala utamanya 10 cm,
skala Nonius 0,6 cm dan hasil pengukuran 10,6 cm. Nah, kesimpulannya di sini dari kelompok kami adalah mistar merupakan alat pengukur panjang suatu benda, sedangkan jangka sorong merupakan alat pengukur panjang, lebar, dan ketebalan, dan mikrometer skrup merupakan alat pengukuran ketebalan suatu benda. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian untuk kelompok 2 dan 3 karena alatnya kurang lebih sama ya. Jadi tapi yang membedakan itu ukuran baloknya ya, kalian berbeda-beda. Tapi kalau untuk kesimpulannya dari sini kita tarik kesimpulan bahwa memang ada 3 buah alat yang bisa kalian pelajari, kalian praktekkan penggunaannya seperti apa, dan juga jangan lupa masing-masing alat itu memiliki karakteristik yang berbeda. Oke, kalau untuk pengukurannya sudah bisa semua kan? Skala utama dan juga skala Noniusnya. Oke. Jadi untuk selanjutnya mungkin untuk mengetes ataupun saya pengen tahu sebagai sampai mana kalian sudah bisa membaca alat jangka sorong maupun mikrometer skrup. Di sini ada soal yang harus kalian kerjakan, individu dikasih nama, kemudian nanti akan saya anggap sebagai nilai tugas kalian. Oke, bisa dipahami? Oke, silakan dikerjakan. Tolong kita bahas secara bersama-sama dari ke depan semuanya. Jangan lupa dirapikan alatnya supaya tidak mengganggu kalian juga ya tadi. Nah, yang pertama kita bahas terkait ini gambar apa? Jangka sorong. Oke, jangka sorong ya, jangka sorong. Kemudian jangka sorong ini nilai skala utamanya berapa? 30,6 mm. Oke, 37 ya, karena ini yang berhimpit ya. Yang nolnya sini ini kan 35, ini 30, 1, 2. Jadi skala utamanya sebesar 37 mm. Kemudian skala Noniusnya berapa yang tampil? 5. Oh, 5. Oke, 5 ini ya. Nah, ini yang agak ini segaris ya. Jadi 5,5 dikalikan berapa? 0,01. Nah, NST-nya 0,01. Maka didapatkan nilai 0,055. Nah, kita jumlahkan hasilnya 37 ditambah 0,055 sama dengan 0,055 mm. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Yang ketiga, ini skala apa? Skala dari mikrometer skrup. Oke, skala utamanya berapa? 6,5. Oke, 6,5. Kemudian skala Noniusnya yang berhimpit 20. NST-nya berapa? 0,01. Berapa? 20 kan 0,01? 0,2. Jadi NST ataupun skala yang terbaca di sini 6,5 tambah 0,2 besar 6,7 mm. Oke. Good. Ada yang benar semua? Oke, alhamdulillah ya, dari pembelajaran kita hari ini mungkin cukup sekian dulu. Jadi apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari sini? Kita hari ini belajar apa? Menggunakan alat ukur. Menggunakan alat ukur. Alat ukurnya apa? Jangka sorong. Jangka sorong, mikrometer skrup, dan juga tadi ada mistar. Gitu. Kemudian jangka sorong itu untuk mengukur apa? Panjang, lebar, ketebalan. Panjang, lebar, dan juga tebal. Kalau tadi kita contohkan adalah plat ya, sorry bukan plat, bebannya tadi, baloknya. Kalau mikrometer skrup, apa yang bisa kita ukur? Ketebalan ya, terutama mungkin ketebalan kertas, ketebalan apa lagi tadi? Rambut. Kemudian yang kalian ukur tadi apa? Balok. Ketebalan dari baloknya seperti apa, gitu ya. Cukup sekian mungkin pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekian dulu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Itu tadi adalah cuplikan bagaimana saya mengajar mahasiswa di kelas pada mata kuliah fisika dasar, di mana dilakukan penyampaian secara teori
maupun praktek. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.